Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramadhani Putri dengan NIM 24042301. Saya akan mempresentasikan tugas PJBL perilaku organisasi dengan studi kasus korupsi di organisasi penerima KIP kuliah Universitas Airlangga. Langsung saja. Organisasi kemahasiswaan seperti organisasi formal lainnya tidak lepas dari dinamika perilaku individu dan kelompok. Kepribadian, motivasi, komunikasi, kekuasaan, dan kepemimpinan turut menentukan pengelolaan organisasi, termasuk keuangan dan kepercayaan anggota. Ketika integritas dan tata kelola yang baik tidak dijalankan secara konsisten, organisasi rentan terhadap penyimpangan, salah satunya penyalahgunaan dana. Laporan ini membahas dugaan penyalahgunaan dana iuran mahasiswa penerima KIP kuliah di Airlangga University Bidik Misi Organization atau AUPMO yang diduga dilakukan oleh Menteri Keuangan Organisasi dan dianalisis menggunakan konsep kepribadian, kekuasaan, dan politik organisasi, komunikasi, kepemimpinan, serta motivasi. Deskripsi kasusnya. Pada Juni 2026, publik dihebohkan dengan munculnya dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK di Universitas Airlangga atau UNAIR. Kasus ini menjadi perhatian karena dana yang diduga disalahgunakan mencapai sekitar 97 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk ukuran organisasi kemahasiswaan. Informasi tersebut pertama kali viral melalui unggahan media sosial dan kemudian diberitakan oleh berbagai media nasional. Dugaan penyimpangan dana melibatkan seorang mahasiswi berinisial YIP yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Airlangga University Bidik Misi Organization atau AUPMO, yaitu organisasi yang mewadahi mahasiswa penerima KIPK yang dikumpulkan secara berkala pada setiap akhir semester. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi dan membantu kesejahteraan mahasiswa penerima beasiswa. Namun, muncul dugaan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sehingga menimbulkan kecurigaan adanya penggelapan dana. Kasus ini kemudian menyebar luas di media sosial setelah akun mahasiswa UNER mengunggah informasi mengenai dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Besarnya nominal yang hilang memicu berbagai reaksi dari mahasiswa maupun masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain: yang pertama, mahasiswi berinisial YIP selaku bendahara atau Menteri Keuangan AUPMO. Yang kedua, anggota organisasi AUPMO sebagai pengelola organisasi mahasiswa penerima KIPK. Yang ketiga, mahasiswa penerima KIPK yang menjadi penyumbang dana iuran sukarela. Yang keempat, Universitas Airlangga sebagai institusi yang melakukan klarifikasi dan investigasi internal. Analisis perilaku organisasi. Yang pertama, ada kepribadian. Dugaan penyalahgunaan dana menunjukkan kemungkinan rendahnya integritas, tanggung jawab, dan kontrol diri. Kedua, ada kepemimpinan. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan transparansi keuangan. Pemimpin seharusnya melakukan monitoring, audit internal, dan memastikan keterbukaan penggunaan dana. Ketiga, ada komunikasi organisasi. Kurangnya transparansi, laporan keuangan, dan mekanisme pelaporan yang efektif menyebabkan anggota sulit mengawasi pengelolaan dana. Yang keempat, kekuasaan dan politik organisasi. Sebagai Menteri Keuangan, pelaku memiliki akses dan kendali yang besar terhadap dana organisasi. Kelima, ada sikap. Jika penyalahgunaan dana terbukti terjadi, tindakan tersebut menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Faktor-faktor penyebab masalah. Yang pertama, ada kepribadian. Akses penuh terhadap dana organisasi tanpa pengawasan memadai berpotensi disalahgunakan terutama oleh individu dengan kecenderungan locus of control eksternal yang lebih mudah merasionalisasi tindakan tidak etis. Kedua, ada motivasi. Dugaan penggunaan dana untuk menutup utang pribadi dan kebutuhan hidup menunjukkan adanya tekanan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori fraud triangle, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang ketiga, ada kekuasaan dan politik organisasi. Jabatan Menteri Keuangan memberikan kendali besar atas informasi dan dana organisasi. Ketiadaan pemisahan tugas dan mekanisme checks and balance membuka peluang
terjadinya penyimpangan, pemisahan tugas, peluang terjadinya penyimpangan. Yang keempat, komunikasi organisasi. Kurangnya pelaporan keuangan yang rutin dan transparan menciptakan asimetri informasi antara pengurus dan anggota, sehingga dugaan penyimpangan baru terungkap melalui media sosial. Yang kelima, ada kepemimpinan. Lemahnya fungsi pengawasan audit dan budaya kepemimpinan etis menyebabkan kontrol terhadap penyalahgunaan dana tidak berjalan efektif. Keterbatasan kontinuitas kepemimpinan terperiode juga memperbesar risiko lemahnya pengendalian internal. Selanjutnya ada alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam organisasi. Pertama, ada pembaruan sistem keuangan, menerapkan digitalisasi dan transparansi keuangan melalui rekening resmi organisasi serta pelaporan berkala yang dapat diakses di seluruh anggota. Kedua, audit internal dan eksternal, membentuk badan pengawasan independen dan bekerja sama dengan pihak universitas untuk melakukan audit rutin terhadap pengelolaan dana. Ketiga, penguatan integritas dan tata kelola, menyusun SOP yang membatasi kewenangan pengelolaan dana, menerapkan fakta integritas, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Rekomendasi yang dapat dilakukan, pembaruan sistem rekomendasinya memberikan solusi, itu pembaruan sistem keuangan melalui digitalisasi dan transparansi penuh. Pembaruan sistem keuangan merupakan solusi yang paling efektif karena berfokus pada pencegahan penyalahgunaan dana sejak awal dengan menggunakan rekening resmi organisasi dan sistem keuangan digital. Seluruh transaksi dapat tercatat secara jelas serta tidak bergantung pada rekening pribadi pengurus. Selain itu, laporan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh anggota akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Sistem pemasukan dan pengeluaran dana dapat dipantau bersama sehingga peluang terjadinya manipulasi atau pengelapan dana menjadi lebih kecil. Sistem ini juga memudahkan proses audit dan evaluasi. Oleh karena itu, digitalisasi dan transparansi keuangan menjadi solusi terbaik untuk membangun tata kelola organisasi yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.